Oke, setelah tadi kita sudah berbicara tentang translasi atau pergeseran, sekarang kita akan mempelajari tentang refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah pencerminan suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Jadi, sebuah titik itu bisa dicerminkan terhadap apa saja. Jadi bisa berupa garis, titik, bangun, seperti itu. Dan rumusnya seperti ini. Jadi kalau sebuah titik umpama A, B dicerminkan pada sumbu X, maka koordinatnya hasilnya adalah A, min B. Kalau terhadap sumbu Y, min A, B. Nah, dan seterusnya seperti ini. Kalau kalian bisa hafal, itu keren sekali. Tapi kalau kalian kesusahan untuk menghafal, itu bisa dengan metode kita harus menggambar di koordinat kartesius. Oke, kita akan mempelajarinya. Nah, ini contohnya, langsung contoh ya. Jadi ini sudah saya tulis nih. Di sini ada rumusnya. Nanti kita akan pakai rumus, kemudian kita bandingkan dengan gambarnya. Jadi sebuah titik berada pada koordinat 4,5. Jika koordinat A aksennya itu adalah hasil refleksi dari titik 0 atau titik 0,0, ini namanya titik pangkal ya. Berarti pakai yang mana? Rumusnya berarti pakai yang ini. Nah, jadi kalau ada A, B, terus dia itu direfleksikan ini R ya, refleksi terhadap titik 0,0. Nah, berarti hasilnya di situ ditulis adalah min A, min B. Min A, min B. Nah, oke, min A, min B ya. Berarti kalau titiknya tadi 4,5, kalau direfleksikan terhadap titik 0,0 kan tinggal nambah apa? Kalau A-nya 4 berarti min A berapa? Min 4. Oke. Terus kalau B-nya 5 berarti min B-nya min 5. Udah selesai. Itu kalau kalian hafal. Jadi enakan kalau hafal, coba kita buktikan ya. Titik 4,5, koordinatnya 4,5. Posisi di sini ya. Ini koordinat titik A. Nah, dicerminkan terhadap titik 0,0. Kita kalau mau menggaris lurus ini, maaf ya, seharusnya lurus. Nah, namanya bercermin, kita itu harus jarak antara benda dengan cermin sama benda dengan bayangan itu harus sama. Kalau kita tarik, ini hasilnya adalah berapa ini? Kita tarik garis ya. Itu hasilnya di sini. Nah, ini saya nggak ini ya. Nah, ini seharusnya lurus, garisnya bisa lurus. Nah, ini harus sama. Ternyata ini adalah bayangannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau pakai rumus enak, nggak perlu gambar. Oke, soal kedua. Tentukan bayangan dari titik P 3,4 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, kita pakai yang mana? Karena X sama dengan 2, berarti kita pakai rumus yang ini nih. Nah, jadi kalau ada P, saya pakai A, B ya, A, B, terus direfleksikan dengan garis X sama dengan 2. Nah, jadinya P aksennya apa rumusnya? Rumusnya jadi 2H dikurangi A, B. Nah, ini ada A, ada B. Ini ada A, ada B. Nah, ini ada H. H itu apa? H itu adalah ini loh. 2 ini H-nya. Jadi kan tadi rumusnya X sama dengan H. Berarti H-nya adalah 2. Kita masukkan. Kalau tadi titiknya itu adalah 3,4. 3,4. Nah, hasilnya apa? P aksennya 2 dikali H-nya itu tadi 2 juga. Dikurangi A-nya itu 3, B-nya tetap 4. Jadi P aksen kalau mau dihitung, P aksen itu 2 kali 2, 4, dikurangi 3, 1.
1,4. Nah, seperti ini. Yuk kita buktikan dengan gambar ya. Titik 3,4. 3,4 itu ada di sini. Ini titik P. Kemudian ada X sama dengan 2. Mbak, Mas, kalau ada X sama dengan 2, berarti dia itu sejajar sama sumbu Y. Jadi X sama dengan 2 itu ini. Kan 2 toh, X-nya di 2, kita tarik garis ke atas dan ke bawah. Ini garisnya lurus. Nah, sepanjang apapun ya. Jadi ini cerminnya. Nah, ternyata kalau titik P itu posisinya di 3,4, kan? Namanya bercermin seperti tadi, jarak antara benda dengan cermin sama cermin ke benda itu harus sama dan lurus. Berarti didapat P aksennya di sini. Koordinatnya berapa? 1,4. Benar kan? Nah, seperti itu gambarannya untuk pencerminan. Lanjut soal selanjutnya. Jadi jika sebuah bayangan titik adalah 3,-1, itu sudah bayangannya ya. Kemudian dia itu adalah hasil pencerminan dari Y, garis Y sama dengan X. Berarti kita pakai rumusnya mana? Lihat. Y sama dengan X. Berarti pakai yang ini ya. Nah, jadi penulisannya kalau ada R-nya karena kita nyari A, B, berarti A, B direfleksikan atau dicerminkan terhadap apa ini? Terhadap X, Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X. Itu rumusnya jadi apa? B, A. Tinggal dibalik aja ternyata. Wah, ini gampang kan? Berarti ini R aksennya. Nah, kalau tadi itu R aksennya sudah tahu. R aksennya itu kan 3,-1. Nah, berarti kalau kita suruh nyari R-nya, titik posisi awalnya, berarti ini kan B-nya 3, A-nya -1. Nah, tinggal dibalik, A-nya di depan, jadinya -1,3. Nah, seperti itu. Didapatkan titiknya ternyata adalah -1,3. Yuk, kita buktikan ya. Titik -1,3 itu ada di sini. Ini R-nya, saya balik ya, kita nyari R aksennya. Nah, sekarang garis Y sama dengan X itu gimana? Garis X sama dengan Y itu seperti ini. Kalau X-nya 1, Y-nya 1. Jadi dari 0,0 ya, kayak gini. Terus, jadi pas kalau X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya 2. X3, Y-nya 3, dan seterusnya. Ini juga kalau diperpanjang seperti ini, lurus ya. Nah, sekarang ingat namanya jarak tadi itu harus sama jaraknya. Kalau tadi itu -1,3, ini kalau kita tarik ke sini, nah itu hasilnya di sini. Nah, ini R ke cermin itu harus sama kayak cermin ke bayangan. Nah, ini di sini ya. Nah, di sini itu adalah R aksennya. Seperti itu. Ini harus sama panjangnya. Oke, paham ya tentang refleksi? Nanti akan kita lanjutkan dengan rotasi.